أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan Quran Journaling pada siang hari ini di ruangan Zoom. Bagaimana kabarnya? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, boleh dituliskan terlebih dahulu di kolom chat kira-kira pada siang hari ini siapa saja yang sudah bergabung begitu ya. Kedua kalinya selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semuanya termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk rekan-rekan peserta semuanya, pada kesempatan hari ini masih sama dengan agenda yang sebelumnya, kita akan live tadabbur bersama Ustadz Ridho. Maka kami ingatkan kembali, karena insya Allah ini tidak kami tayangkan di YouTube, begitu ya, silakan untuk mempersiapkan catatannya, lalu nanti silakan menulis dan juga menyimak apa yang disampaikan serta dipaparkan Ustadz Ridho. Dan boleh juga menyediakan air minum ataupun cemilan di sampingnya ya, karena siang hari khawatir mulai mengantuk begitu, jadi tetap terhidrasi dengan air. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ada dari Jakarta, Masya Allah, ada dari Denpasar, ada dari Semarang. Oke, Masya Allah. Ada dari Bandung juga. Nah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mudahkan baik jaringan ataupun kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Ustadz itu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Oke, ada dari Sragen, dari Subang. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita sapa dulu Ustadz Ridho. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Baik, berkaitan dengan Quran Journal ini tentunya peserta sudah banyak mendapatkan ini ya, baru di ayat ketiga dan juga ayat keempat. Kemarin kita juga sudah di ayat pertama, kedua, dan 3 dan 4 ini sepertinya pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Baik, sebelum kita mulai, nanti dengan mendengarkan pemaparan dari Ustadz Ridho, kita coba sharing terlebih dahulu Ustadz ya. Kita coba sharing terlebih dahulu pengalaman peserta berkaitan dengan Quran Journaling selama 1 pekan kemarin. Baik, oke. Kepada Ibu Eri, boleh Ibu di-unmute dan istilahnya disampaikan kira-kira apa nih pengalaman ataupun refleksi apa yang didapatkan ketika 1 pekan kemarin melakukan Quran Journaling. Oh iya, maaf sebelumnya saya izin off kamera ya.
Oh iya, nggak apa-apa Ibu, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kesempatannya untuk Baragwan. Pada kesempatan ini di ayat ketiga dan keempat itu punya kesan tersendiri ya untuk saya. Memang selama mengerjakannya pun berkali-kali membaca referensi yang saya ambil dari Kamus Al-Quran, dari Ar-Raghib Al-Asfahani, dan Tadabbur Bacaan Sholat karya Ibnu Abdil Bari. Di ayat ketiga ini kan tentang Ar-Rahmanir Rahim gitu ya, pengulangan dari ayat sebelumnya di pekan kemarin. Yang saya pahami ya secara singkatnya bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu diserap dari kata rahmah yang berarti pemberi rahmat, kasih sayang. Nah, secara singkatnya rahmat Allah itu di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah di dunia itu bersifat umum, bersifat tidak kekal gitu ya. Jadi maksudnya berlaku hanya di dunia saja. Dan itu tidak pilih kasih gitu. Mau orang baik, mau orang jahat pun Allah Ar-Rahman gitu ya. Lalu untuk yang rahmat Allah di akhirat itu rahmat terbesar yang tidak ternilai berupa jannah. Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Ini di sini bagian tafakur akhirat ya, di bagian keempat juga lanjut nantinya nyambung. Jadi di mana yang rahmat Allah di akhirat ini Ar-Rahim hanya berlaku khusus untuk orang-orang yang beriman gitu. Itu jadi refleksi di ayat ketiga ini, kalau bukan karena kasih sayang Allah, saya tidak bisa, saya tidak mungkin gitu, saya tidak akan mampu untuk menyampaikan ini semua gitu. Jadi lebih contoh terdekatnya, saya menyampaikan refleksi saya ini ya atas izin Allah gitu. Allah yang mengizinkan gitu. Saya juga Allah yang mengizinkan saya untuk menyampaikan ini gitu. Jadi sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah gitu ya. Ya Allah tuh baik banget gitu. Jadi udah nggak bisa bikin jelek banget gitu. Terus di refleksi ayat keempat, nah ayat keempat ini kalau udah mikir ini akhirat gitu ya, tentang akhirat. Jadi ada salah satu buku anak yang saya suka gitu, itu judulnya Negeri Akhirat. Di mana itu tuh perjalanan fase di akhirat itu dari mulai misalkan di alam kubur gitu ya sampai nanti ke pembalasan itu tuh gitu. Jadi kita hidup di dunia itu sebentar gitu. Jangan terlena gitu ya. Jadi lebih memahami hakikat hidup di dunia dan akhirat. Jadi di ayat keempat ini Maliki Yaumiddin menegaskan 4 hal, bahwa hari kiamat, hari akhir itu benar adanya gitu. Lalu apa-apa yang saya lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah nanti, di pengadilan Allah nanti gitu ya. Allah akan membalas perbuatan amal soleh saya sesuai dengan apa yang saya lakukan gitu. Sebenarnya serem-serem gimana gitu ya kalau udah akhirat gitu. Pengennya yang terbaik, pengen surga gitu, pantas enggak, apa gimana, takut, siksa gitu ya. Ini lebih ke tafakur akhiratnya. Kan memang di akhirat itu hanya ada 2 pilihan ya, tempat kembali itu surga atau neraka. Ya, di mana saya akan hidup selamanya gitu. Apakah akan dihadapkan dengan siksaan demi siksaan atau misalkan berupa kenikmatan sempurna di surga gitu ya. Itu lebih ke sana gitu. Jadi merinding sebenarnya ya kalau udah berbicara tentang akhirat gitu. Itu loh kehidupan sesungguhnya kamu tuh di sana gitu. Dunia itu cuman tempat persinggahan sebentar saja gitu, tempat ujian untuk membuktikan kualitas keimanan gitu. Lebih merindingnya lagi pas di bagian daftar isi yang hari pembalasan itu di buku Negeri Akhirat, di sana tuh dijelaskan nama-nama neraka. Ada neraka jahanam, neraka sakor gitu ya. Serem banget gitu. Terus ada lagi
beberapa tingkatan surga gitu. Itu penyejuk banget gitu ya, kabar gembira surga gitu. Jadi lebih lebih memotivasi diri lagi, semoga bisa lebih produktif beramal sholih, lebih menguatkan koneksi lagi dengan Allah gitu ya, dengan membangun interaksi yang sebaik-baiknya dengan kalamullah gitu. Jadi semoga kita semua Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmah kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Itu singkatnya. Baik, Masya Allah luar biasa sekali ya. Tentunya banyak pengalaman yang dirasakan oleh masing-masing peserta begitu, dan saya kemarin juga ketika mengikuti dari awal mencoba untuk membuat juga, Masya Allah ternyata Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang punya banyak makna, dan tentunya ketika kita mampu memahami maknanya, kita juga akan lebih mengenal siapa diri kita, lalu tugas kita sebenarnya itu apa begitu. Nah, setelah ini kita akan dengarkan pemaparan dari Ustadz Ridho. Nanti kita bersama-sama, dan istilahnya jangan lupa untuk dicatat karena tentunya akan banyak sekali hikmah yang beliau sampaikan seperti itu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Eri tadi, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama hadir di majelis ini, maka mari kita maknai dengan kebersyukuran, tidak hanya pada saat ini saja, tapi juga nanti mampu untuk menerapkan apa-apa yang sudah kita pahami di Quran Journaling. Baik, Ustadz Ridho langsung saja kami persilahkan. Terima kasih Mas Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'da. Nawina ta'alum wa ta'alim wa tadakkur wa tadkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من بطن لا يشبع من دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya cintai dan saya muliakan seluruh founder dan juga inspirator dan ahlul khidmah di The Quran Journal ya. Wabil khusus akhi fillah Mas Andri Yulian, kemudian juga yang lainnya Syarifah Radwan Alaidrus dan seluruh inisiator dan juga operator di Quran Journal yang saya hormati dan saya cintai, tentunya juga para peserta tafakur surah Al-Fatihah yang mudah-mudahan semuanya semakin ditambahkan imannya, semakin ditambahkan yakinnya, semakin ditambahkan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf buat para ikhwan di Quran Journal apabila beberapa hari yang lalu WA-nya slow respon karena sejak hari Kamis saya di pesantren ada pembacaan imla kitab Muwatta Sayyidina Imam Malik bin Anas dalam rangka hauliyah peringatan haul ayah mertua ya, bapak mertua saya. Semalam baru kelar acaranya dan alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tafakur kita. Saya juga mohon maaf kepada para ikhwan sekalian apabila dalam kesempatan kali ini saya belum melihat banyak, baru sedikit doang tadi dalam perjalanan waktu mau kondangan sebelum duhur hadir pernikahan guru di pesantren. Jadi belum melihat tafakur ikhwan sekalian ya yang di sesi ketiga ini. Jadi mungkin untuk koreksi tafakurnya kita akan lakukan di minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pertanyaannya, kenapa harus diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim? Jika memang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini telah tersebutkan dalam ayat Basmalah, kenapa harus diulang? Apakah pengulangan tersebut hanya sekedar penguatan makna atau pengulangan tersebut memiliki arti tersendiri? Dalam kaidah bahasa Arab atau dalam ilmu balaghah disebutkan bahwa at-ta'sis aula minat ta'kid.
at-ta'sis aula minat ta'kid. Membangun satu makna yang baru itu lebih utama daripada hanya sekedar menguatkan ungkapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, jadi ketika kita kemarin baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah ada di situ kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedikit banyaknya ya kita telah membahas makna Ar-Rahman itu apa, makna Ar-Rahim itu apa. Kemudian ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diulangi lagi Ar-Rahmanir Rahim. Apakah Ar-Rahman Ar-Rahim pada ayat yang ketiga ini hanya sebagai penguat dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada ayat pertama pada basmalah, atau secara spesifik Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada ayat ketiga ini memiliki makna tersendiri atau makna yang lebih dalam yang bisa kita ambil dan kita bisa tafakuri untuk memberikan kepada kita satu makna yang baru. Tentunya jika kita mau berpikir lebih dalam dan mencermati rangkaian ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, maka rasa-rasanya kaidah at-ta'sis aula minat ta'kid, membangun satu makna baru itu lebih utama daripada hanya sekedar menguatkan. Di ayat inilah kaidah tersebut dipraktekkan. Di ayat inilah kaidah tersebut diaplikasikan. Kenapa demikian? Karena jika kita hanya sekedar melihat maknanya, ya, jika kita hanya sekedar melihat maknanya, maka sesungguhnya makna dasar dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak ada yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, makna dasarnya bahwa Ar-Rahman itu adalah satu zat yang memberikan nikmat secara umum, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga hasil tafakurnya oleh salah satu akhwat kita, bahwa Ar-Rahman itu cakupannya lebih luas dari sisi orang atau sosok makhluk yang mendapatkan nikmat tersebut, nggak peduli itu kafir ataupun mukmin. Ya, sedangkan Ar-Rahim yang memberikan nikmat spesial, dan ini sudah kita sampaikan pada pembahasan basmalah. Tapi ternyata di sini ada satu makna yang sangat agung, ada satu makna yang sangat bisa kita jadikan inspirasi juga buat kehidupan kita dalam interaksi kita pada kehidupan sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala kembali menyertakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyampaikan kepada kita tentang hakikat zatnya, yang mana Allah mengatakan bahwa zatnya itu adalah Rabbul Alamin. Dan kita semua sudah sama-sama tahu, juga telah kita sampaikan bahwa di antara makna Rabb itu adalah yang menciptakan, Al-Khaliq. Juga di antara makna Rabb adalah yang menumbuhkan, yang mengembangkan, ya. Sehingga sudah menjadi satu kewajiban atau sudah talazum, sudah menjadi satu konsekuensi bagi zat yang menciptakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita begini. Ya, bahasa sederhananya untuk kita pahami, wahai hamba-hambaku, aku ini adalah zat yang menciptakan kalian dan semesta alam. Aku pula lah yang memberikan kalian kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Maka sesungguhnya tumbuh kembangnya kalian itu adalah merupakan wujud kasih sayangku. Ya. Karena aku bukan satu zat yang menciptakan sesuatu itu sia-sia. Aku bukan satu zat yang menciptakan sesuatu itu kemudian aku terlantarkan. Aku bukan zat yang menciptakan sesuatu itu kemudian aku tidak hiraukan. Tapi aku adalah zat yang ketika aku menciptakan sesuatu, ya, aku akan senantiasa memberikan perhatian kepada sosok yang aku ciptakan tersebut. Aku akan senantiasa memberikan dengan kasih sayangku, ya. Aku tidak akan pernah membiarkan sosok yang telah aku ciptakan, makhluk yang telah aku ciptakan. Sehingga Rahman dan Rahimnya Allah ini adalah
bentuk dari atau wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau kasih sayang Allah ini adalah wujud dari kepedulian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang telah Ia ciptakan, karena kita tidak pernah dibiarkan dan diterlantarkan begitu saja. Sehingga ketika Allah telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Ia adalah zat yang menciptakan kita, maka tumbuh kembangnya kita itu merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu di sini kita mendapati perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada pada basmalah, ya. Pada basmalah Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan kepada kita bahwa bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, mengirim para rasul, itu merupakan bentuk kasih sayang. Dan ketika Allah memperkenalkan zat-Nya kepada hamba-hambanya, bahwa aku adalah Tuhan semesta alam yang memberikan kalian kasih sayang, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang memberikan segala kebutuhan kita, ya, di awal itu tadi. Nah, kemudian pada ayat yang sekarang ini kita tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang sifatnya lebih luas, ya. Dalam artian dalam artian bahwa Rahman dan Rahimnya Allah ini sekarang sedang lebih ditujukan kepada kita, ditekankan kepada kita. Penekanannya, penyampaian Rahman dan Rahimnya Allah pada ayat yang ketiga ini lebih untuk mengingatkan kita bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, maka di sana akan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa memelihara kita. Dan hal ini disampaikan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Sirajuddin dalam tafsir beliau, bahwa di antara hikmah, ya, di antara hikmah yang terdapat atau yang tersimpan pada Ar-Rahman Ar-Rahim di sini, ketika Allah kembali menyampaikan Rahman dan Rahim ini setelah Alhamdulillahirabbil alamin, beliau mengatakan bayanun anna rahmatahu mulazimatun lirububiyyati fahuwa subhanahu wa ta'ala rabbul alamina ay khaliquhum wa malikuhum ay al-mudabbir umurahum wa malikuhum fahum mamlukuna lahu walakin jami'u dzalika qaimun ala asasir rahmah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin, maka kata beliau ini sebagai penjelas bahwa kasih sayang Allah itu merupakan satu konsekuensi dari Rabbul Alamin. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa konsekuensi dari Rabbul Alaminnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan kasih sayang kepada kita, ya, menyayangi kita, maka di sini ada satu sifat yang mesti kita contoh, ya. Sebagaimana kemarin kita telah sampaikan bahwa kita dianjurkan untuk mencontoh sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa sifat, sebagaimana termaktub dalam ayat yang juga sudah kita sampaikan, kunu rabbaniyin. Maka sekarang yang harus kita tafakuri dalam kehidupan kita, bahwa setiap di antara kita ini adalah Rob, dalam arti, dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip, bukan kita ini sebagai Tuhan, ya, tapi Rob dalam arti kita ini sebagai sosok yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki beberapa kepemilikan. Walaupun pada hakikatnya itu semua titipan dari Allah. Tapi tapi sebetulnya setiap kita ini adalah Rabb. Rabb dalam arti Al-Malik, memiliki secara bahasa, bukan secara hakikat. Kita kalau bicara secara hakikat ya semua milik Allah, bila kalam, bila nizah, ya, bila khilaf, tanpa ada perbedaan di situ. Tapi Mas Andri punya mata, Mas Andri punya telinga, Mas Muhammad punya kedua tangan, punya sepasang kaki, punya rumah, punya mobil, punya motor, punya anak, atau siapapun yang ada di sini, punya anak, punya keluarga, punya anak buah yang menjadi tanggung jawabnya. Maka sifat yang harus kita contoh sebagai satu sosok yang memiliki kepemilikan
Kita harus mencontoh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, ya kan? Allah menciptakan kita. Kemudian dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan bertumbuh dan berkembang. Allah berikan kita rezeki. Begitu juga kita. Ketika kita memiliki anak misalkan, bagaimana tanggung jawab kita terhadap apa yang kita miliki? Mana kasih sayang kita terhadap anak-anak kita? Ya. Mana perhatian kita terhadap mereka? Memperhatikan mereka fisiknya, memperhatikan mereka tumbuh kembang pemikirannya, memperhatikan mereka dalam perkembangan attitude-nya, memperhatikan mereka pendidikannya, memperhatikan mereka gizinya. Nah, ketika kita terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita karena kita adalah satu sosok yang diamanahkan untuk memiliki kepemilikan tersebut, maka sudah selayaknya dan seyogianya kita juga mencontoh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kasih sayang terhadap mereka. Ya. Kasih sayang itu kita berikan kepada mereka dalam bentuk yang seperti tadi kita sebutkan. Berikan mereka makanan dengan gizi yang baik, dengan gizi yang cukup. Perhatikan pendidikannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Ya, setiap anak terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Atau semi-Yahudi, semi-Majusi, semi-Nasrani. Apa maksudnya semi-semi gitu? Maksud dari semi, ya semi-Majusi, semi-Yahudi, semi-Nasrani ini adalah KTP-nya Islam, tapi perilakunya Yahudi. KTP-nya Islam, tapi perilakunya Nasrani. Hari Valentine mereka rayakan, padahal KTP-nya Islam. Bahkan nggak banyak juga, nggak sedikit juga yang pakai kerudungan. Ya kan, mereka rayakan hari raya orang-orang kafir. Mereka rayakan hari raya atau mereka merasa bangga dan merasa mendapatkan satu kepuasan tersendiri ketika mereka mengagumi orang-orang kafir. Ngikutin gaya pakaiannya, ngikutin gaya bicaranya, ngikutin gaya bercandanya, ngikutin gaya yang lain-lainnya. Ini semua berangkat dari siapa? Ya, kebanyakan berangkat dari tarbiyah yang kurang terhadap dari orang tua. Berarti orang tua yang seperti ini nggak memiliki hakikat rahmah, nggak memiliki hakikat kasih sayang. Oh, saya sayang Ustaz sama anak saya sayang akhi sama anak saya. Ridho, saya sayang sama anak saya. Anak saya minta apapun saya beliin. Ya, enggak semua yang dipinta oleh anak harus kita beliin. Yang hanya menunjukkan dan menuntun mereka kepada kebaikan saja yang harus kita turuti. Adapun hal yang lain yang bisa menjerumuskan mereka kepada keburukan, maka harus kita larang, dan itu merupakan bentuk kasih sayang. Logika sederhana. Orang tua nuntun anaknya, ya kan? Kemudian misalkan orang tuanya mampir beli bunga di pinggir jalan. Tiba-tiba anaknya lepas dari tuntunan orang tuanya. Ketika anaknya lepas, kemudian anak tersebut ingin merangsek jalan menuju ke tengah jalan, di mana di situ banyak lalu lintas. Dengan refleksnya orang tua, ya pasti akan tarik anaknya tersebut dengan tarikan yang kuat. Bahkan sampai anak tersebut nangis. Karena anak merasa, kok orang tua kasar, saya lagi jalan ditarik dan disentak begitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang orang tua, itu sayang atau justru nggak sayang sama anak? Saya yakin semua yang orang tua di sini pasti sepakat mengatakan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang, ya kan? Karena kita nggak ingin anak kita tertabrak oleh kendaraan. Banyak orang tua yang nggak ingin anaknya tertabrak oleh kendaraan, tapi sedikit orang tua yang yang sadar bahwa di sana ada bencana yang lebih besar, bencana iman, ya, bencana akidah, bencana akhlak. Nah, kalau sudah kita memahami itu semua, maka sudah jadi tanggung jawab kita untuk kita punya sifat rahmah terhadap anak-anak kita, menyayangi mereka sejak mereka kecil, sejak mereka balita, ya kan? Siapa ini, ada salah seorang sahabat, ya, yang ketika melihat Rasulullah SAW mengecup kening Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10, nggak pernah saya ngecup kening mereka, nggak pernah saya nyiumin mereka. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang nggak bakal disayangi. Ya,
Kita punya anak buah. Nah, ini refleksi ya buat kehidupan kita. Kita yang memelihara mereka. Karena makna Rabb adalah yang memelihara. Kita sudah katakan kemarin bahwa di antara makna Rabb adalah mudabbir umurahum, yang ngurusi urusan mereka. Maka kita sebagai atasan, kita sebagai bos, harus perhatian terhadap pegawai yang kita miliki. Harus perhatian terhadap karyawan yang jadi tanggung jawab kita. Jangan kita jadikan mereka sebagai sapi perah. Ya. Jangan kita jadikan mereka sebagai keledai yang hanya sekedar menanggung seluruh keinginan kita. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di antara makna rahmah, di antara makna kasih sayang, an yu'tiyal ajira ujratahu qabla an yajifa araquh. Orang yang mempekerjakan orang lain sebaiknya ia tunaikan, ia lunasi upahnya sebelum keringatnya itu kering. Ya, ahsan kita bayar di awal upahnya mereka yang kerja sama kita. Kita tunaikan dulu gajinya, kita tunaikan dulu haknya sebelum pekerjaannya itu selesai. Ya. Kemudian kita sebagai atasan misalkan yang punya tanggung jawab untuk menggaji mereka terhadap kesejahteraan mereka, perhatikan kesejahteraan kesehatannya, perhatikan kesejahteraan keluarganya, dan lain-lain. Itu bentuk dari rahmah, bentuk dari kasih sayang. Oh Ridho, ini nggak ada dalam kontraknya kita harus memberikan kasih sayang kepada keluarganya. Kalau nggak ada dalam kontraknya, apa kemudian kalau kita kerjakan untuk memberikan kasih sayang kepada keluarga mereka, lantas kita rugi? Enggak kan? Ya, semua akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya rasa yang harus kita jadikan refleksi dalam kehidupan kita berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena terus terang aja, mohon maaf, banyak orang-orang yang ketika mulai dia hijrah, ya misalkan, yang ketika dia mulai mengenal agama, lantas kemudian dia mempersempit makna tadayun, mempersempit persepsi atau pemahaman dia terhadap makna agamis itu kayak gimana, sehingga sifat agamis dia hanya terbatas pada baca Quran aja sampai banyak, sholat sunnah terus, tapi lupa terhadap etika-etika sosial, lupa terhadap kasih sayang yang harus dibangun di dalam keluarga, kasih sayang yang harus dibangun di dalam lingkungan, kasih sayang yang dibangun terhadap dari atasan ke bawahan, dan juga terhadap sesama teman. Ya, ada satu hadis yang menurut saya ini sangat melecut semangat kita untuk kita senantiasa memberikan perhatian terhadap yang ada di sekitar kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Dalam Musnad Ahmad, beliau menceritakan begini. Ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin khalfahu. Satu ketika aku diboncengin sama baginda Nabi. Ya, Masya Allah, ni'mar radif. Kapan lagi tuh punya kesempatan diboncengin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita semua termasuk yang diboncengin oleh Rasulullah. Kapan kita diboncengin? Diboncengin dengan syafaatnya di padang mahsyar, diboncengin saat kita melewati jembatan Sirat sampai ke surga. Kemudian apa yang terjadi? Fa asarra ilayya haditsan la ukhbiru bihi ahadan abada. Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Sayyidina Abdullah bin Ja'far, yang mana sesuatu tersebut sifatnya rahasia. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba mastatara bihi fi hajatihi hadafun. Kemudian Rasulullah pada saat itu ingin buang hajat. Dan ingat, dalam hadis ini disampaikan, dan yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau buang hajat adalah menutup dirinya dengan dinding, ya, atau dengan haisyun nakhlin, dengan apa namanya, pelepah-pelepah kurma yang disulam gitu. Pokoknya harus tertutup, nggak pengen auratnya kelihatan, ya, nggak kayak kebanyakan orang zaman sekarang, ya. Tempo hari saya melakukan perjalanan ke Garut, begitu sampai di kilometer 77 atau kilometer 78 itu, saya mampir ke situ. Setelah keluar dari kilometer 77, paling kurang lebih 200 meter dari atau 100 meter dari keluar rest area, ada orang lagi buang hajat di pinggir jalan tol. Ya Fulan, kenapa nggak mampir ke rest area? Di situ bisa tertutup, aurat bisa
ya nggak kencing sembarangan, aurat bisa tertutup. Nah ini banyak manusia-manusia akhir zaman kayak begini. Ini hanya sekedar ya refleksi tambahannya ya. Fadakhala ha'itan min hitanil ansor. Kemudian beliau pun masuk ke mencari tempat yang terlindungi, masuklah ke salah satu dinding di antara dinding-dinding yang sudah dipasang oleh orang-orang Ansor. Tiba-tiba faida jamalun qad atahu fajarjar. Selesai Rasulullah buang hajat, tiba-tiba datang satu ekor unta. Meringkik, meringis. Wa dzarafat ainah. Terus matanya mengalirkan air mata, nyamperin Nabi. Ngaduklah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam hanna wa dzarafat ainah. Dan begitu semakin dekat dengan Nabi, begitu onta tersebut melihat Rasulullah, onta tersebut semakin terseduh-seduh nangisnya. Ya Allah, onta aja ngadu sama Nabi. Karena tahu Rasulullah itu Raufur Rahim, ya. Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Wa dzarafat aina famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saratahu difrah. Kemudian dielus-elus nih punuknya, kemudian leher bagian atasnya dielus-elus ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam di onta, fasakana. Tenang itu onta. Akhirnya Rasulullah nanya, "Man sahibul jamal?" Siapa yang punya ini onta? Tiba-tiba faja'a fatan minal ansor, datanglah seorang pemuda dari kaum Ansor. Kemudian pemuda tersebut bilang, "Huwali ya Rasulullah." Itu onta saya Rasulullah, ada apa? Di sini Rasulullah dengan tegas menyampaikan, "Ya fulan, ama tattaqillaha fi hadhil bahimatil lati mallakaka Allah. Innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuh." Hei fulan, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah pada unta atau pada hewan yang telah Allah berikan kepemilikannya kepadamu? Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku, engkau membuatnya lapar. Coba bayangkan. Mungkin di sini kita punya hewan peliharaan yang belum kita kasih makan. Mungkin ada anak buah kita atau tetangga kita atau siapa yang menjadi tanggung jawab kita yang sedang dalam keadaan lapar. Mungkin kita punya karyawan masih kita tunggak gajinya dan kita dengan senang-senang mondar-mandir ke sono kemari dengan mobil mewah kita, sementara mereka masih menjerit kelaparan, pengen minjem kasbon ke kita, mereka malu. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan satu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya unta ini mengeluh karena nggak dikasih makan, dibikin lapar. Kemudian Rasulullah memberikan kesimpulan bahwa membuat lapar hewan peliharaan itu sebagai tanda hilangnya sifat takwa dalam diri seorang mukmin. Itu unta. Terus bagaimana kalau perilaku itu kita lakukan terhadap anak kita, terhadap keluarga kita? Kita bukan sedang berbicara dalam hal di mana kita sedang dilanda krisis dan kesulitan yang kita juga kemudian sulit gitu ya. Kalau kita sama-sama sulit dan kita sudah berusaha, itu lain lagi masalahnya. Tapi jika kita yang di sini ingin diperhatikan, yang jadi perhatian dari Rasulullah SAW adalah tanggung jawab kita ketika kita tinggalkan tanggung jawab tersebut. Ya. Sedangkan Allah saja, ya, ketika Ia menciptakan makhluknya, ketika Ia menciptakan hamba-hambanya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kasih sayang, memberikan mereka rizki, memberikan mereka kehidupan, memberikan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menyampaikan, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha ta'matan fid dunya. Ya. Wa ammal mu'min fa innallaha ta'ala yu'akhiru lahu aw yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dalam musnadnya dengan sanadnya yang sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa orang kafir pun jika ia berbuat baik akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki di dunia, baik itu makanan ataupun yang lain. Ya.
Nah, di sini refleksi bagi diri kita bahwa bagaimana kita mencontoh Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal tersebut. Kita berikan kasih sayang terhadap mereka yang menjadi tanggung jawab kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya juga kepada kita. Taib, hadis terakhir berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang bisa jadi bahan refleksi bagi diri kita. Karena untuk Ar-Rahman Ar-Rahim maknanya sudah kita jelaskan kemarin ya. Kita hanya sekedar mengembangkan atau meluaskan makna terbaru ya. Kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, oleh Imam Bukhari kalau nggak salah, atau ya dengan sanad yang nyambung kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ya. Hadis al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah ya. Al-imanu bid'un wa sab'un syu'bah. Iman itu ada 70 kalau ada bid'un itu antara 3 sampai 10 ya. Artinya kisaran 70 sampai 80 cabang ya. A'laha la ilaha illallah atau arfa'uha la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi saat kita telah mampu menyemayamkan makna la ilaha illallah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita serta menancapkan dengan kuat dalam batin kita. Tapi di antara makna iman pun yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq. Di antara refleksi iman, dan ini sebetulnya refleksi iman yang tingkatannya tingkatan paling bawah. Apa? Imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan sesuatu yang dapat menyakitkan dari jalanan. Bukan malah nebar paku di jalanan, Bos. Ya. Ini malah nebar paku di jalanan buat nyari keuntungan sendiri. Kita lagi jalan, kemudian ada sesuatu yang bisa menghalangi di situ, ya. Kita singkirkan, kecuali kalau memang halangannya karena lagi didandanin jalanannya, ya. Nah, ini berkaitan dengan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian yang selanjutnya Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Dalam qiraat ada qiraat, kalau qiraat yang mutawatirah ada 2 setidaknya. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Ada qiraat tapi syadzah ya, dan ini enggak boleh kita baca. Malaka yaumaddin. Malaka yaumaddin. Malakanya jadi fi'il madhi, yaumaddinnya jadi maf'ul kalau dalam kaidah bahasa Arab. Secara makna dan secara susunan i'rab dalam kaidah nahwu ini benar malaka yaumaddin, tapi karena tidak diriwayatkan atau tidak diriwayatkan dengan mutawatirah, maka kita tidak diperkenankan membaca dengan bacaan tersebut. Ini hanya sekedar untuk menambah wawasan saja. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Taib. Malik. Apa makna Malik? Ada tadi satu ikhwan ya yang menuliskan dalam refleksinya, sempat saya lihat Zainab pakai kerudung sayang. Oma pakai kerudung, maaf. Anak mau ikutan ngaji. Pakai kerudung dulu sayang ya. Makna Malik diambil dari kata-kata sebagaimana tadi ada salah satu ikhwan atau ada salah satu akhwat yang nulis kalau nggak salah di IG-nya itu dari kata-kata malaka yang meliku, yang memiliki. Ya, yang memiliki juga bisa diartikan yang menguasai. Ya, yang mengatur, yang memiliki apa istilahnya ya kekuasaan lah, yang menguasai, yang menguat, yang mengatur, dan setiap sinonim yang berkaitan dengan itu semua layak untuk diartikan sebagai arti maliki, sebagai arti malik ya. Terlepas dari kita membacanya malik atau malik, itu semua sama ya, semua sama. Kemudian Yaumuddin ya, Maliki Yaumiddin.
din secara bahasa itu maknanya ada dua, ya. Setidaknya maknanya ada dua dalam Al-Quran. Satu, din bermakna syariah, ya, atau akidah, ya, atau sesuatu yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yakini, kita pelajari, dan kemudian kita amalkan dan kita praktekkan. Ya, baik itu yang sifatnya akidah kepercayaan, ataupun kemudian ditambah dengan perbuatan kita, ataupun dengan sesuatu yang kita ucapkan, itu disebut din, sebagaimana firman Allah, inna dina indallahil Islam. Nah, din di sini artinya adalah kepercayaan atau agama lah, bahasa kitanya. Tapi di antara makna din juga adalah al-hisab dan juga al-jaza, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Ya, wa ma hum anha bighaibin, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Nah, ini juga tadi ada salah satu peserta kita yang mengutip ayat ini, ya. Maka kalau tadi ada peserta kita yang mengutip bahwa makna din di sini adalah yaumul hisab dengan berlandaskan dalil di sini, ya, itu kita apresiasi, barakallahu fi. Semoga semakin diberkahi oleh Allah dan juga buat peserta yang lainnya, karena memang yang dimaksud dari dari din pada ayat Maliki Yaumiddin itu seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada firman-Nya, wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin. Apakah kamu tahu apakah hari din itu? Apa sih hari din itu? Yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari di mana nggak ada satupun jiwa yang dapat memiliki jiwanya, atau tidak ada satupun jiwa yang memiliki sesuatu. Wal amru yauma idzin lillah, dan hari itu segala perkara itu milik Allah. Ya. Nah, kenapa dinamakan hari pembalasan atau dinamakan hari perhitungan? Kalau secara bahasa, din itu diambil dari kata-kata dana yadinu. Dana yadinu itu adalah hasaba yuhasibu, menghitung. Makanya juga masdarnya juga digunakan, bisa digunakan masdarnya itu dengan difathahkan dalnya. Dana yadinu dainan. Kalau sudah dainan sih, maka maknanya adalah hutang. Ya, orang kan biasanya kalau hutang hitung, ya kan? Kalau hutang kalau hutang itu kan berkaitan dengan hitungan, juga berkaitan dengan balasan, ya. Karena kita memberikan pinjaman kepada orang lain, maka orang lain tersebut berhutang kepada kita dan dia harus membalas hutang tersebut, ya, mengganti hutang tersebut, maka disebut dain. Ini akar bahasanya sama, diambil dari kata-kata dana yadinu. Juga Rasulullah pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, menghitung sudah sejauh mana kebaikan yang dia perbuat dan dia lakukan, sudah sebaik apa attitude yang dia miliki. Wa amila lima ba'dal maut, dan orientasi dia dalam beramal adalah untuk mempersiapkan bekal setelah kematian. Wal jahil, sedangkan orang yang bodoh, atau dalam riwayat yang lain wal ajiz, sebagaimana dalam riwayat Imam Tirmidzi, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna minallahil amaniya. Orang yang membiarkan dirinya terjerembab dalam jurang hawa nafsu, terjerumus ke dalam kubangan kotoran jiwa, tapi udah begitu pengen banget masuk surga. Mabuk tiap malam. Kalau tanya, bang, masuk surga? Oh, atuh pengen. Ya. Zina sering, wal'iyadzubillah. Begitu ditanya, bang, masuk neraka enggak? Masuk neraka lu? Ih, syud, takut. Nah, mudah-mudahan aja masuk surga. Tapi dia tetap biarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, ini namanya orang yang ajiz, atau orang yang jahil. Itu makna dari din, sehingga yaumuddin disebut sebagai hari pembalasan atau disebut sebagai hari perhitungan. Baik.
Kayak gimana sih kondisi hari perhitungan? Apa yang dihitung? Maka di sini setiap ayat ada kaitannya, ya, antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wahai hambaku, akulah yang menciptakan kalian. Aku pula yang menumbuh kembangkan kalian. Dan aku yang memberikan kalian akal fikiran serta kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan rahmanku dan rahimku aku berikan itu semua kepada kalian. Sekarang apa yang kalian lakukan di dunia setelah aku berikan kepada kalian yang menjadi kebutuhan kalian? Setelah aku sampaikan kepada kalian tuntunan melalui Rasul dan juga kitab suci, apa yang kamu lakukan di dunia? Ingat, karena sesungguhnya akan ada perjalanan setelah ini, yaitu alam akhirat. Yang dimulai dari alam barzakh. Ya, sampai finalnya nanti di alam akhirat. Ahlul jannah ilal jannah wa hum yatana'amun wa ahlun nari ilan nari wa hum yu'adzabun wal iyadu billah. Ya, udah. Ya udah, sini kalau mau ikut. Maaf ya, aku teriak-teriak. Biasanya di hari Minggu di rumah jidahnya. Oke. Bismillah, mohon maaf agak sedikit, mohon izin nih dari Mas Andri dan juga yang lainnya. Zainab mau ikut mau ikut ngaji. Baik. Nah, yang selanjutnya berarti kita sekarang telah diberikan peringatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita mampu mengikuti apa yang telah Allah contohkan kepada kita dari kasih sayangnya terhadap kita, dengan kita refleksikan itu di dalam diri kita dengan cara kita menyayangi diri kita, ya, dengan bagaimana sih kita menyayangi diri kita, caranya seperti apa? Dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah. Nah, maka semua akan ada ganjarannya. Begitu juga jika kita berpaling dari aturan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan ada balasannya, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam satu hadis, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita begini. Dari makna Maliki Yaumiddin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik hari pembalasan, hari perhitungan. Apa kata baginda Nabi? Yaqbidullahu ta'ala al-ardh wa yatwis samaa'a bi yaminihi thumma yaqulu ainal malik anal malik anal malik aina mulukul ard, ya, aina mulukul ard. Jadi hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam seluruh semesta dan akan menggulung seluruh alam semesta ini. Kemudian Allah sampaikan, akulah sang raja di raja. Mana seluruh raja-raja yang ada di muka bumi? Itu sebagai pembuktian dalam Al-Qur'an Maliki Yaumiddin. Kalau kita sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengendalikan semuanya nanti di alam akhirat, maka tidak ada satupun di situ yang bisa intervensi. Ya. Nggak ada satupun di situ yang bisa intervensi. Nggak kayak pengadilan zaman sekarang, ya. Sudah berapa banyak kita hidup pada saat ini disuguhkan atau dipertontonkan dengan pengadilan-pengadilan yang tidak menunjukkan keadilan. Bahkan oknum dari masing-masing pengadil tersebut, mereka melakukan bisnis di dalam pengadilan, ya. Yang jaksanya korupsi, yang ya macam-macam lah. Mereka yang seharusnya bertindak sebagai pengadil malah justru menjual-belikan keadilan tersebut. Tapi nanti di alam akhirat nggak akan bisa yang namanya Allah Subhanahu wa taala dibeli hukumnya. Allah nggak akan bisa
istilahnya kita sogok, ya. Kita mau nyogok apa nanti di hadapan Allah? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di situ Allah tegaskan sebetulnya makna liarnya kayak begini, bukan makna liar ya, atau terjemahan liarnya mungkin seperti ini. Makna dari yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari pembalasan itu ente nggak bisa nyogok anak. Seakan-akan Allah bilang begitu. Kenapa kita nggak bisa nyogok Allah? Kenapa kita nggak bisa melakukan apa namanya sogokan ataupun jual beli hukum? Karena memang kita nggak memiliki apa-apa pada saat itu. La tamliku nafsun, tidak ada satupun jiwa yang memiliki li nafsin bagi dirinya syai'an satupun sesuatu, nggak ada. Nah, oleh karena itu yang harus kita refleksikan di sini dari keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan adalah apa yang harus kita lakukan di alam dunia ini, karena semua akan mendapatkan balasannya, semua akan mendapatkan ganjarannya, dan tidak peduli siapapun itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, oleh karena itu dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mishkah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam musnadnya, dan juga Al Hasan bin Sufyan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau begini dalam khutbahnya, ala wa inna dunya aradun hadir. Ketahuilah bahwasanya dunia itu adalah pameran yang sedang disuguhkan kepada kalian. Apapun kayaknya ada di alam dunia ini, sedang dipamerkan di hadapan kita. Yang enak, yang enggak enak, segala macam keindahan ada di situ, di alam dunia. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya'kulu minhul barru wal fajir. Akan tetapi di alam dunia ini siapapun bebas buat mengkonsumsinya. Yang bertakwa makan di alam dunia, yang ahli maksiat juga di alam dunia makan. Ya. Ala wa innal akhirata ajalun shadiq. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya akhirat itu adalah sesuatu yang pasti akan datang. Yaqdi fiha malikun qadir, di mana di akhirat satu zat yang menjadi raja di raja dan maha kuasa akan menentukan segalanya. Ala wa innal khaira kullahu bihadafirihi fil jannah. Ketahuilah bahwasanya segala macam kebaikan, seluruh kebaikan dari tengah-tengahnya sampai pinggir-pinggirannya, ya, itu adanya di dalam surga. Wa inna syarra kullahu bihadafirihi finnar. Sedangkan keburukan dengan seluruh sisi-sisinya adanya di alam neraka. Ala fa'lamu, ya, ketahuilah oleh kalian, wa antum minallahi ala hadar, dan kalian telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alamu annakum ma'ruduna ala a'malikum, dan ketahuilah bahwasanya kalian akan diperlihatkan setiap perbuatan kalian. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat satu kebaikan meskipun itu kecil, maka dia akan diberikan balasan. Dan siapapun yang berbuat keburukan meskipun itu kecil, maka dia akan diberikan balasan juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan setiap amal yang kita lakukan itu tercatat oleh Allah, ya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya bahwa setiap kita ini ada, kalau kayak di pesawat ada black box, ya kan? Black box itu kan sesuatu yang merekam setiap kejadian atau diskusi yang dilakukan oleh pilot. Pokoknya setiap kejadian yang ada di pesawat diketahui lewat black box. Nah, kita juga punya di sini. Kata Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Tsumma nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Setiap manusia kami telah sertakan ta'irahu fi 'unuqihi. Microchip yang ada di dalam lehernya. Antum mau cari di mana nggak bakal ketemu. Antum mau cari di mana nggak bakal ketemu. Kalaupun antum ketemu, antum rusakin, ya akan ada catatan yang ditulis oleh malaikat raqib dan oleh malaikat atid, ya. Tsumma nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kemudian pada hari kiamat kami print out
Itu semua hasil yang sudah terekam yang ada di dalam microchip yang kami tanamkan pada diri kalian. Ya, ini apa namanya terjemahan sederhananya ya untuk lebih kita mudah memahami. Kemudian apa kata Allah? Yalqahu mansyura. Setiap buku hasil print out perbuatan amal kita itu semua terbentang. Kemudian kata Allah, Iqra kitabak. Baca masing-masing oleh kalian kitab yang telah di print out buat kalian. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Hari ini cukup diri kalian yang apa namanya yang menyesali dan menghitung setiap perbuatan kalian, ya. Jadi semua itu akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin di sini yang harus kita sampaikan bahwa kita sebagai hamba Allah harus punya rasa, harus ada di antara dua maqam. Maqamul khauf dan maqamul raja. Ya, jangan hanya ngerasa takut tapi harus juga punya harapan yang kuat. Itu harus seimbang. Ya, karena kalau kita cuma takut dan menepiskan roja kita, maka kita akan menganggap Allah itu seakan-akan selalu yang muncul dari sifat Allah itu Qahar, Jabbar, Muntaqim. Ya, sehingga hilang dari benak kita sifat-sifat kasih sayang Allah. Kita sadar kita banyak maksiat. Kita harus meyakini bahwa Allah akan memberikan siksaan bagi orang yang bermaksiat. Tapi itu kita tempatkan dalam maqamul khauf. Dalam posisi di mana kita punya rasa takut. Tapi kita tetap harus punya sifat roja yang bentuknya harapan, berharap bahwa Allah sayang, berharap bahwa Allah mengampuni, berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan. Duduk sayang. Berharap itu semua dan berharap Allah akan meridhoi kita. Dan mungkin di sini sedikit perlu bukan kita koreksi ya, kita naikin standar kita. Standar mana yang harus kita naikin? Kalau tadi standar keinginan kita adalah surga, kita naikin standar keinginan kita adalah ridho Allah. Karena yang terbesar bukan surga. Surga hanya lambang dari ridho Allah. Tapi yang terbesar adalah ridho Allah. Karena itu tertulis dengan jelas dan juga sharih dan gamblang di dalam Al-Quran. Allah bilang, waridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Adapun surga hanya sekedar lambang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun surga adalah sesuatu yang dipenuhi dengan kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Karena kalau Allah sudah ridho, kita mampir ke neraka nggak bakal panas. Karena nanti antum semua akan mendapati satu ayat di mana Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha wa kana amran maqdiya. Setiap manusia itu akan dimampirin ke neraka. Tapi ada yang mampirnya kepanasan, ada yang mampirnya sejuk. Kok bisa? Iya, setiap manusia akan lewat neraka. Kalau kita lihat dari ayat dari firman Allah dalam surah Maryam ini. Tapi ada yang ke nerakanya itu karena memang disiksa. Mampir lama, dia digesengin dulu, disetrika dulu, dicacak-cacak dulu, ya kan, dicincang dulu, dijadiin dijadiin kebab dulu, gitu kan. Udah mateng, udah gosong, udah hancur, kasih stempel kalau mukmin, tapi dia karena maksiat baru masuk ke surga. Tapi ada penduduk surga yang dimampirin ke neraka. Ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama terhadap ayat ini. Kenapa dia dimampirin ke neraka? Dia dimampirin ke neraka untuk dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kepada dia kasih sayang Allah. Nih, ente sekarang jadi penduduk surga. Ente tinggal di surga. Tuh lihat yang tinggal di neraka pada kayak begitu tuh nasibnya tuh. Tapi ketika mereka pelesiran ke neraka untuk melihat nasib penduduk neraka dan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka diridhoi oleh Allah, mereka nggak kepanasan. Jadi termasuk orang-orang yang mampir dengan nyaman, mampir dengan adem, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika berada di dalam api karena Allah meridhoi. Akhirnya apa kata Allah? Wa yanarukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, mudah-mudahan refleksi kita pada hari ini semakin menambahkan keyakinan kita, semakin menambahkan, mempercantik akhlak dan semakin mempercantik etika kita, semakin memperbagus adab kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin untuk sementara sampai di sini dulu refleksi kita dari ayat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Andri. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan katsir Ustaz. Ini semakin menambah catatan kita ya, berarti semakin memperdalam refleksi kita masing-masing. Dan tentunya tadi yang sangat berkesan bahwasanya setiap yang dititipkan Allah berarti harus kita jaga betul-betul begitu ya. Ketika kita dimiliki istilahnya diamanahkan mata, telinga, anggota badan ya harus istilahnya dijaga dengan cara dilakukan difungsikan dengan baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, ini ada satu peserta lagi yang insya Allah akan sharing berkaitan dengan refleksinya. Mari kita dengarkan bersama. Kepada Teh Nifa masih standby. Boleh di-unmute dan kami persilakan untuk sharing berkaitan dengan hasil refleksinya selama 1 pekan kemarin. Apakah masih ada Teh Nifa? Sebentar. Oke. Sambil menunggu Teh Nifa unmute. Oke, baik. Sambil menunggu Teh Nifa unmute, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ridho? Kami persilahkan apabila ada yang ditanyakan boleh ditulis pada kolom chat atau langsung di ini ya, raise hand begitu. Supaya kami bisa unmute untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Oke. Adakah yang ingin bertanya kira-kira? Belum berarti ya, oke. Baik. Sedikit Ustadz, mungkin ini yang apa namanya? Yang menjadi poin penting bahwasanya ini ya, yang tadi saya catat adalah dinaikkan standarnya, bukan mencari surga tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian maka dimanapun kita berada ya ketika dengan Allah ataupun mendapatkan ridha Allah itu pasti mendapatkan keselamatan seperti itu ya. Masya Allah. Ya, betul. Luar biasa. Ya, berharap surga itu adalah satu doa yang memang diperintahkan oleh Rasulullah kan. Kalau ada satu hadits ketika kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan disuruh memperbanyak Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Artinya surga juga merupakan sesuatu yang harus kita minta dan kita harapkan. Tapi kalau standarnya kita naikin lagi menjadi ridho Allah, maka itu lebih agung. Makanya dalam doa tersebut juga kan yang pertama diminta ridho dari Allah. Makanya sifat mukmin yang paling bagus itu adalah ketika Allah mensifati radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti untuk teman-teman nanti juga mungkin boleh dicatat dalam jurnalnya bahwasanya yang dicari bukan kok ininya ya, tapi lebih pada keridhaan Allah terhadap apa yang kita lakukan dan diri kita, seperti itu. Baik, Teh Lisfa, mohon maaf tadi salah sebut nama jadinya. Teh Lisfa, apakah sudah standby ataukah sudah ada di tempat? Apakah sudah ada? Atau dari teman-teman yang lain, kami juga mempersilahkan jika ada yang ingin sharing berkaitan dengan pengalaman 1 pekan kemarin melakukan jurnal. Teh Lisfa, iya. Atau dua-duanya juga nggak apa-apa, kalau ada Teh Nifa juga mau sharing, kami persilahkan juga. Teh Lisfa juga kami persilahkan. Baik. Boleh oke. Ya, Teh Lisfa sudah bersedia. Untuk admin boleh di-unmute beliau supaya bisa sharing berkaitan dengan pengalaman journalingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tim C juga teman-teman peserta. Izin sharing lagi ya. Di
ayat ketiga dan keempat ini, awalnya saya pikir karena udah membahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim di Basmalah, jadi nggak akan ada hal baru gitu. Tapi ternyata ada hal baru yang justru bikin semakin meresapi makna Ar-Rahman Ar-Rahim, terutama penjelasan tentang kenapa ada Ar-Rahman Ar-Rahim lagi dan kenapa diletakkan setelah Rabbil Alamin gitu. Kalau dulu saya itu selalu mikir kenapa di banyak ayat itu selalu disebutkan agar kamu berpikir gitu, agar kamu berpikir. Tapi sekarang baru ngeh, oh iya ternyata ada satu pattern di Al-Quran. Kalau kalimat-kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat-sifat Allah yang lembut itu selalu disandingkan dengan sifat-sifat kegagahan Allah, itu seperti ayat-ayat yang isinya ancaman, peringatan, pasti di belakangnya tetap ada sifat-sifat Allah yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang Allah gitu. Ini yang bikin jadi terasa lebih berbeda. Terus untuk yang ayat keempatnya, Maliki Yaumiddin, ini makin terasa karena lagi-lagi Maliki Yaumiddin itu disebutkan setelah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau yang saya baca itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim itu jadi sebuah anjuran dan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menunjukkan keperkasaan Allah itu jadi peringatan. Jadi lagi-lagi diingatkan gitu, ya Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu juga yang penguasa hari kiamat, tapi ingat Allah itu tetap maha pengasih, maha penyayang. Kalau direfleksi saya itu jadi kepikiran kenapa nggak gunakan Rahman dan Rahim Allah untuk mengharapkan balasan kebaikan di akhirat nanti gitu. Terus jadi pengingat untuk sering-sering hitung-hitungan ke diri sendiri dari sekarang itu, Ustaz, Mas Andri dan teman-teman semua. Semoga jadi refleksi buat teman-teman yang lain juga. Ya, terima kasih untuk refleksinya. Ustaz Ridho boleh memberikan tanggapan Ustaz berkaitan dengan refleksi yang barusan tadi disampaikan Ustaz. Oke, baik. Ahsanallahu ilaik. Wa faqiqillah lima tuhibbu lima yuhibbu yarda. Jadi memang ya seperti itu, bahwa ada satu hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Innallaha ta'ala khalaqa tis'an wa tis'ina rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 99 kasih sayang. Mi'ata rahmah, maaf. Innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 kasih sayang. Fa'anzala rahmatan wahidatan au kama qala Rasulullah SAW fid dunya. Kemudian Allah turunkan satu kasih sayang di dunia. Wa auda'atis an wa tis'ina fil akhirah. Dan Allah simpan yang 99 di akhirat. Sekarang yang satu rahmah yang Allah turunkan ke dunia aja, antum Mas Andri, saya dan para peserta yang lain, bahkan seluruh makhluk bumi yang saat ini mungkin penduduk di muka bumi ada 7 miliar atau lebih, semuanya dapat nikmat dari Allah, semuanya dapat kasih sayang dari Allah, semuanya dapat rezeki dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Enggak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali udah ditanggung rezekinya, dan dia tahu, masing-masing makhluk tahu di mana letak rezeki tersebut berada. Kita sedang tidak berbicara ujian yang menimpa beberapa ikhwan kita ya, kesulitan yang mungkin menimpa mereka, baik itu kesulitan ekonomi ataupun lain-lain. Tapi di situ kalau mereka mau renungi saja, sebagaimana kita sudah sampaikan, masih ada rahmat Allah di situ. Lalu bagaimana dengan nanti yang ada di akhirat? Tis'un, 99. Itu hanya bahasa-bahasa seperti ini, sebetulnya Allah sampaikan kepada kita hanya untuk mempermudah pemahaman kita yang lemah. Karena jika kita diberikan gambaran pemahaman dengan angka-angka seperti itu, kita mudah memahaminya, ya kan?
Tapi kalau kita justru lebih menyadari lagi hakikatnya, nggak akan sampai otak kita ke sana. Ya kan, nggak akan sampai otak kita ke sana. Itulah sebabnya kenapa seperti tadi salah satu akhwat yang menyampaikan kepada kita, Mbak Liswa sampaikan kepada kita, hasil tafakurnya, Masya Allah dalam firman-firman Allah sering disandingkan, kita akan menemukan firman-firman Allah yang berkaitan dengan kasih sayang sendiri tanpa disandingkan ayat-ayat adab. Tapi ketika ada ayat-ayat adab di situ seringkali disandingkan dengan ayat-ayat rahmah, ya kan? Makanya awal Al-Fatihah pun Allah langsung berbicara tentang kasih sayang karena sesungguhnya Allah menyayangi kita. Ya kan? Karena sesungguhnya Allah menyayangi kita. Dan kalaupun masih ada di sana hamba Allah yang bermaksiat, Allah juga akan masih buka pintu taubat. Enggak mutlak langsung dihukum, ya kan? Enggak mutlak langsung diberikan siksaan. Tetap masih ada kesempatan ghafur, masih ada kesempatan afu dan lain-lain. Tinggal sekarang bagaimana kita punya perasaan di dalam diri kita bahwa oh udah segininya. Jadi bahasa sederhananya gini, Allah udah sayang banget sama kita. Gini sebelum nyampe ke situ gini dulu deh, gini dulu. Mas Andri misal sering dikasih kebaikan sama orang lain. Cuman kan biasanya kalau kita dikasih kebaikan sama orang lain, kita suka mikir begini, dia baik banget sama saya, masa saya nggak baik sih sama dia, ya kan? Sekarang saya mau berbuat baik sama dia. Kalau ke Allah konsepnya nggak begitu. Allah udah baik banget sama saya, masa saya nggak baik sama diri saya sendiri? Karena kalau kita berbuat baik kepada Allah, nggak akan berpengaruh buat Allah. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dzalika fi mulki syai'a, kata Allah dalam hadits qudsi. Kalaupun ada orang dari makhluk yang paling awal aku ciptakan dan sampai makhluk yang paling akhir dari kalangan jin dan manusia, semuanya menjadi manusia bertakwa dalam satu level. Nggak ada satupun yang maksiat. Nggak akan nambahin satupun kekuasaanku, kata Allah. Artinya apa? Ketika kita berbakti kepada Allah, itu kebaikannya buat diri kita sendiri. Berarti ketika kita taat kepada Allah, kita sedang menyayangi diri kita sendiri. Itu aja mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk ke kolom chat berkaitan dengan ridho. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah telah ridho dengan diri kita atau amalan yang kita lakukan, seperti itu? Bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita perbuat? Kata para masyayikh, lihat di mana kita ditempatkan. Lihatlah di mana kita ditempatkan. Maksudnya gimana? Biasanya bentuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang kita lakukan, kita akan diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Gitu. Ya. Sekarang kita ngaji. Misalkan, terus kita ikhlas dalam ngaji kita. Kita benar-benar dari awal masang niat yang baik, taqarrub ilallah. Allah tahu, Allah ikhlas. Kemudian Allah ridho terhadap yang kita perbuat. Cirinya, di antara cirinya, Allah akan berikan kita kesempatan atau taufik dan inayah darinya untuk melakukan kebaikan yang selanjutnya setelah ini. Itu tandanya Allah ridho. Tapi kalau misalkan Allah nggak ridho, biasanya kita akan kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita akan, bahasa sederhananya, kita akan berada pada sesuatu yang malah jadi maksiat kepada Allah walaupun sebelumnya kita berbuat baik. Kalau perbuatan baik tersebut nggak diridhoi oleh Allah karena beberapa faktor yang beberapa etika buruk yang ada pada diri kita, ya. Misalkan setelah ngaji ini karena kita ngajinya niatnya nggak baik, ya kan? Udah setelah ngaji ria, ngobrol-ngobrol ke orangnya karena niatnya pengen dipuji, ya, atau misalkan ilmunya nggak diamalin. Nah, itu tanda diantara Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi dirinya. Baik, berarti tandanya adalah ketika kita dibukakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, seperti itu Ustaz. Yang berikutnya, ya, betul. Masya Allah. Baik, ini ada satu peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Sebentar. Bagaimana admin dari Teknida izin bertanya langsung?
Oke, silakan Teh. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari tadabur ayat ketiga surat Al-Fatihah ini, dari tafsir Ibnu Katsir, saya membaca bahwasannya dari ayat ketiga ini, sebelumnya Allah menyebutkan di ayat kedua sebagai Rabbul Alamin itu sebagai ayat tarhib ya Ustadz ya, sebagai peringatan. Kemudian di ayat ketiganya sebagai anjuran gitu ya, sebagai ayat anjuran bahwasanya Allah itu maha pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian yang ingin saya tanyakan Ustadz, di beberapa surat, di beberapa ayat Allah itu menyebutkan beberapa ayat-ayat ancaman seperti itu Ustadz, terkait azab dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, seberapa besar sih seharusnya rasa takut kita terhadap ayat-ayat yang berbentuk ancaman tersebut, Ustadz? Itu dia. Terima kasih, Ustadz. Ya, sama-sama. Seberapa besar rasa takut yang harus kita miliki terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kadar besarnya itu ditentukan oleh kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin tebal iman seseorang, maka akan semakin kuat ketakutannya. Ya. Oleh karena itu kita contoh dalam Al-Quran Allah bilang alamat mukmin kalau dibacakan Quran, idza quri'al Qur'an idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, tambah imannya. Kemudian juga kita lihat di dalam beberapa riwayat bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum itu kalau lagi membaca ayat-ayat azab maka tubuhnya tiba-tiba gemetar, ya, tubuhnya tiba-tiba gemetar, seperti yang dialami oleh misalkan Sayyidina Utsman atau dialami oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan juga para sahabat yang lain. Nah, maka saya di sini nggak bisa menjawab kadarnya harus berapa karena bingung untuk mempresentasekannya berapa gitu kadar dosisnya. Artinya cuma di sini yang ingin saya sampaikan dan saya tekankan kepada diri saya dan juga kepada ikhwan sekalian, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata, ya. Maka yang harus kita lakukan itu terus mempertebal rasa takut kita, juga diiringi dengan mempertebal harapan kita. Untuk berapa kadarnya, itu semua bergantung sejauh mana ketebalan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi yang pasti satu, jangan pernah sekalipun menghilangkan rasa takut tersebut. Ya, walaupun sedikit, mesti harus kita miliki. Karena kalau kita sudah mulai untuk menghilangkan rasa takut tersebut, berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang tidak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita menjadi hamba Allah yang sudah mulai nantangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kadarnya seperti apa, mohon maaf, Teh Nida, saya nggak bisa menyampaikan kadar dosisnya, tapi saran saya itu, mari sama-sama kita pertebal keimanan kita, keyakinan kita, karena semakin tebal keimanan dan keyakinan kita, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, kalau nggak salah ya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahta? Apa kata beliau? Asbahtu mu'minan billah wa ka'anna arsya rabbi bariza. Saya pagi ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kabarmu pagi ini? Kabarku pagi ini alhamdulillah aku dalam keadaan beriman kepada Allah dan aku seakan-akan melihat arsy Allah nyata di hadapanku. Nah, orang yang imannya tebal itu sudah sampai kepada makom itu, maka kalau iman kita tebal pun bukan sesuatu yang tidak mungkin ketika kita membaca azab, ayat-ayat azab, maka seakan-akan Allah akan gambarkan, Allah akan kasyaf, Allah akan buka di mata hati kita, seakan-akan tergambar di depan kita azab-azab yang telah Allah Subhanahu yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Dan ini warid dialami sendiri, bisa dialami sendiri oleh Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah lagi sholat, tiba-tiba dalam sholatnya Rasulullah berjalan mendekati mihrab, mendekati tembok masjid. Jadi ya, ini kan mihrab ya, ini mihrab, di sini posisi Rasulullah. Kemudian Rasulullah lagi ngimamin, tiba-tiba jalan sampai begitu dekat tembok masjid,
Selesai. Terus tiba-tiba mundur dan menjauh sampai hampir nubruk sof yang pertama. Waktu ngimamin tuh. Ada di dalam kitab-kitab hadis sahih. Selesai sholat, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi sholat maju ke depan sampai pengen nubruk tembok? Terus setelah itu engkau mundur ke belakang sampai pengen nubruk kami?" Apa kata Rasulullah? Kata beliau, "Tadi pada saat aku sholat, aku dibentangkan di hadapanku oleh Allah kenikmatan surga yang di dalamnya ada buah-buahan. Karena saking nikmatnya, aku hampiri buahan tersebut. Jika saja aku ambil buah-buahan tersebut, maka bisa aku ambil dan tidak akan habis kenikmatannya jika dimakan oleh seluruh penduduk bumi sampai hari kiamat. Adapun ketika aku mundur, karena aku sedang dihadapkan oleh Allah gambaran siksaan-siksaan yang sedang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dialami oleh Rasulullah, juga dialami oleh orang-orang, oleh para sahabat yang memiliki tensi iman dan ketakwaan yang tinggi. Jadi biasanya itu semua akan berjalan secara beriringan. Semakin keimanan dan ketakwaan kita bertambah, maka rasa takut kita pun insya Allah akan semakin tinggi di hadapan Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, takut terhadap siksanya, takut ditinggalkan olehnya, takut tidak dihiraukan lagi dengan rahmatnya, mereka disebut sebagai ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ridho untuk sharingnya dan juga untuk jawaban-jawaban pertanyaannya. Insya Allah sudah sangat banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dan semoga kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Baik, sebelum ditutup Ustadz, kami minta Ustadz untuk memimpin doa, terlebih untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa mengikuti live tadabbur bersama kita pada siang hari ini. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nahsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati suratil Fatihah wa bi barakatil muawwidatain wa bi barakatil Qur'ani kullih wa bi barakatil muqarrabin wa bi barakati ahlil Qur'an wa bi barakatil mufassirin wa bi barakati ijtima'ina fi hadzal 'ashyi fi hadhihi al-'ashyatil mubarakah antarzuqna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa antashfiya mardana wa tu'afiya mubtalana. Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana wa kshif 'anna wa 'an jami'il muslimin al-adha wal ghala wal bala wal waba wal asqam wal amrad wa syadaid wal fitan ma dhahara minha ma batan wa anjil mustad'afin al mankubin al makrubin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa nawwir buyutana bi nuril Qur'an wa nawwir uqulana bi nuril Qur'an wa nawwir dararina bi nuril Qur'an waj'alna wa ahlana waj'alna wa ahlina wa dhurriyyatina wa man ahabbana wa man ahabba ijtima'ana wa man ahabbana fika min ahlil Qur'an wal 'amilina bih waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk karena kebodohan saya selaku manusia. In urid illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan katsir untuk Ustadz Ridho dan juga rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga buat semuanya. Amin. Untuk rekan-rekan berarti selamat melanjutkan ke ayat berikutnya begitu, dan kalau nanti misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh dituliskan di grup dan insya Allah akan kami teruskan kepada Ustadz Ridho. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.